Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Ananda, dimanapun berada, baik yang di kelas atau yang sedang di luar kelas. Selamat pagi Anda Bunda yang berbahagia. Oke, hari ini, pagi ini Anda izin men-sharekan tentang sedikit informasi terkait gempa. Nah, mungkin beberapa hari kemarin banyak terjadi juga pula gempa-gempa yang mungkin kalau kita bisa pantau dari BMKG itu hampir setiap hari akan selalu terjadi gempa. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gempa. Gempa sebetulnya merupakan guncangan yang terjadi akibat pergerakan kulit bumi. Gempa bahkan tak jarang diidentikan dengan suatu peristiwa mistis ataupun mitos, bahkan hingga hukuman atau yang paling ekstrim lagi tentang azab. Bahkan ada suatu pernyataan bahwa bencana dengan dosa. Wah, ini mudah-mudahan bisa kita sikap dengan bijak. Oke, bumi yang kita tinggali apakah dalam kondisi diam? Daratan yang saat ini kita tinggali adalah bagian bumi yang terbentuk dengan proses yang sangat lama. Bahkan proses ini termasuk peristiwa gempa yang membentuk daratan kita hari ini. Oke, kita awali dengan teori dari Alfred Wegener. Jadi beliau adalah seorang ahli geologi yang menyebutkan bahwa dahulu bumi ini adalah asalnya daratan yang satu ataupun daratan yang menyatu atau daratan besar ya. Namun akibat adanya pelepasan energi atau desakan dari bawah permukaan bumi, sehingga bagian-bagian permukaan bumi ini menjadi pecah ataupun bergerak ke berbagai macam arah. Jadi beliau berpendapat bahwa bumi yang kita tinggali ini dalam kondisi bergerak, namun pergerakannya secara lambat dengan waktu yang sangat-sangat lama. Akibat kondisi daratan yang bergerak, maka akan ada dampak dari pergerakan tersebut, yaitu berupa pelepasan energi. Seperti halnya saat kita mendorong meja, saat meja itu bergerak, berarti ada energi yang kita lepaskan untuk mendorong meja tersebut. Dari manakah energi yang menggerakkan permukaan bumi? Energi tersebut berasal dari dalam perut bumi, yang berusaha untuk menekan ke permukaan bumi. Apakah setiap tempat memiliki potensi gempa? Tidak semua tempat memiliki potensi gempa. Peristiwa gempa banyak terjadi di wilayah pertemuan lempeng di permukaan bumi. Bahkan banyak pula terdapat pada negara-negara yang dilalui oleh Ring of Fire ataupun cincin api Pasifik. Dari mulai Indonesia, Jepang, bahkan sampai dengan Amerika bagian barat. Oke, bagaimana dengan nasib kita? Pulau Jawa terutama Jawa Barat, jika kita melihat dari peta atau pada Google Earth dan peta, kita akan menemukan suatu pola pertemuan lempeng yang membentang dari mulai Pulau Sumatera bagian barat hingga selatan Pulau Jawa. Nah, inilah yang menjadi bukti adanya pertemuan lempeng ataupun permukaan bumi yang dibentuk akibat adanya pertemuan lempeng. Jika hari ini kita banyak mendapatkan berita tentang gempa, berarti ada suatu pelepasan energi yang sangat besar dari dalam permukaan bumi. Gempa adalah salah satu peristiwa alam yang tidak bisa kita prediksi. Ia hanya bisa dikenali dari beberapa pola ataupun peristiwa, atau yang disebut dengan periode ulang. Lebih tepatnya, bahwa gempa itu akan terjadi selang beberapa tahun sekali. Mungkin contoh seperti halnya Pulau Jawa yang mungkin kalau kita lihat dari rekamannya ada pola 200 tahun sekali. Berarti akan terjadi gempa sekitar periode ulang ataupun 200 tahun sekali. Oke, itulah yang bisa kita amati dari pola-pola gempa yang terjadi. Sebagai manusia, hukumnya wajib menjaga kehidupan. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memitigasi. Mitigasi adalah upaya pengurangan dari suatu resiko bencana. Dalam mitigasi, kita bisa melakukan banyak hal
yang intinya adalah mengurangi resiko ataupun kerugian dari suatu peristiwa. Baik itu dengan membangun bangunan atau hunian yang tahan gempa, atau bahkan menanamkan pemahaman pada setiap orang di sekitar kita tentang tindakan yang harus kita lakukan saat terjadi gempa. Tak sedikit banyak korban dari peristiwa gempa yang mungkin karena tidak memahami bagaimana tindakan ataupun hal yang harus kita lakukan pada saat terjadi gempa. Semisal halnya seperti panik, santai, atau bahkan mencari lokasi-lokasi yang berpotensi melukai. Contoh misalnya diam pada dinding yang rapuh ataupun salah menuju lokasi penyelamatan. Contoh seperti hanya meloncat ke dari lantai yang sangat tinggi. Nah, ini dihindari. Oke. Itu saja kawan-kawan yang dapat Yanda sampaikan. Terima kasih. Gempa adalah bagian dari sejarah panjang terbentuknya Pulau Jawa yang kita huni saat ini. Insya Allah akan ada selalu kebaikan tentang apapun yang terjadi. Setelah ini kita akan melakukan simulasi yang mungkin nanti akan dicontohkan oleh video yang akan kita putar selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan, tetap sehat dan semangat. Selamat menikmati kelas meeting dan semoga hasil PAS-nya memuaskan. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.